Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-kabiratus sab'un sab'u hadin minas sahabati ridwanullahi alaihim. Sabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi la tasubbu ashabi wa walladhi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadun mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wa la nasifa. Dosa besar yang berikutnya adalah mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi kekasihku atau faqad adzantuhu bil harbi, maka tuh dia ingin perang. La tasubbu ashabi, ya Nabi jangan mencela sahabat-sahabatku. Wa wallazi nafsi biyadi, dan demi jiwaku di tangannya, law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban, seandainya salah seorang kalian berinfak kayak gunung Uhud, maka ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, maka pahalanya itu tidak bisa menyaingi berinfaknya para sahabat sebanyak satu mud atau setengah mud. Satu mud itu seini nah. Jadi misalnya kita bersedekah sebanyak gunung Uhud, lawan sahabat bersedekah seini aja atau setengah ini, maka masih banyak pahala sahabat. Makanya di sini Rasulullah memadahkan sudah la tasubbu ashabi. Rukun iman yang keempat itu kan beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Nah, selain beriman nabi dan rasulnya, kita Nabi Muhammad, Nabi 25 nabi dan rasul itu, dan kita ini umat Nabi Muhammad, termasuk di dalamnya adalah tentang percaya apa yang Nabi katakan mengenai sahabat-sahabat beliau. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang pilihan. Kalau Nabi Isa itu ada ngarannya Al-Hawariyun, Nabi Muhammad ada juga ya bukan sahabat. Kenapa jadi sampai seitu Nabi Muhammad la tasubbu ashabi? Padahal kan mereka manusia biasa, betul. Para sahabat Nabi itu manusia biasa, tetapi posisinya adalah orang-orang yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan Islam, mempertahankan jiwa raganya untuk dakwah. Jadi posisi sahabat itu sangat tinggi. Makanya aja Nabi khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik masa menurut Nabi Muhammad, masa terbaik itu adalah pas masa sahabat itu. Itu gambaran manusia yang paling baik. Kayak apa? Manusia di dalamnya itu gambaran manusia terbaik. Kalau kita lihat sudut pandang hari ini, akan banyak orang tidak paham sisi terbaik itu menurut Rasulullah. Kenapa geranjar? Karena teknologi belum canggih. Peradaban biasa-biasa aja. Terkenal belum semuanya. Menyebar belum semuanya. Lalu apa? Kenapa jadi itu disebut generasi terbaik? Karena memang sahabat-sahabat Nabi ini ukuran sebagai manusia, mereka hidup bersama makhluk terbaik, dan mereka pun bertransaksi, bermuamalah, menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik. Kita ambil contoh Sayyidina Abu Bakar.
waktu Nabi diutus beli ke rumah kan, Nabi dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu saya 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bulik Nabi ke rumah, menghabari Siti Khadijah. Khadijah ini langsung beriman. Sudah. Nabi ini bingung, takutan, khawatir, kadang-kadang rasa. Jan Khadijah kayak ini aja kita datangi sebuah ulun Warakah bin Naufal. Mungkinnya kau menjelaskan, datangi Warakah. Ujar Warakah, hadza namus. Ini malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dahulu, Nabi Musa atau Nabi Isa. Tenang aja. Nah, cuma pian ini kayaknya dimusuhi orang. Di Nabi anehnya, maka buhannya nih lagi sayang, lagi menghormati, respect kalau ulun kenapa memusuhi. Ini Nabi-Nabi bahari bila menyampaikan kayak yang hendak pian sampaikan tentang keimanan, mengakui kekuasaan Allah, itu percaya lawan Nabi, itu pasti dimusuhi. Sudah lah. Lalu Nabi bertamu Sayyidina Abu Bakar, membawa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini kan kawan seumuran Nabi. Jadi di masa-masa awal dakwah, selain Siti Khadijah, orang yang jadi teman diskusi Nabi Sayyidina Abu Bakar beriman. Nah, apa kira peran Sayyidina Abu Bakar ini? Jadi gara-gara Sayyidina Abu Bakar, Utsman bin Affan masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Zubair bin Awwam masuk Islam. Nang ada-ada Tolha bin Ubaidillah gitu. Nang ada-ada ini masih waktu juga masuk Islam. Tapi di masa-masa berikutnya, buhan-buhan sidin ini adalah sosok-sosok yang berjuang mati-matian membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini membawa orang berislam kada sebanyak Sa'ad bin Mu'adz. Tapi yang sidin bawain kawa jadi undas-undasnya umat Islam waktu itu. Sudah. Lalu ada momen di mana Sayyidina Abu Bakar ini melihat Bilal bin Rabah disiksa. Jadilah selain yang pemuda beberapa Islam, buhan budak. Yang masyarakat kelas paling bawah itu buhan budak di Mekah. Ada strata sosialnya kan. Disiksa. Abu Bakar ini maras melihat ini Bilal itu sudah beriman, ketahuan tuannya Umayyah bin Khalaf disiksa. Abu Bakar maras kasihan, lalu ditukari Sayyidina Abu Bakar. Maka harganya budaknya larang. Konversio ini berapa kan? Bisa 1 miliar kan? Larang. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini aja ketukari aja. Yuhan ditukari. Abahnya Sayyidina Abu Bakar, Abi Quhafah ini mamai menghabisi duit aja. Ini memang belum beriman waktu itu. Ditukari Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini kan kayak ini. Budak itu diperjualbelikan. Dasar pembantu. Jadi dulu kan ada pembantu, di Makkah kan ada pembantu. Bang, siapa yang membersihkan baju-baju? Budak. Kada sama lah pembantu lah. Jadi bilanya sepali hijau bang ketujuh, nang sepali kada ketujuh bermasalah. Masalah. Makanya jar Imam Az-Zahabi, faman ta'ana fihim aw sabbahum faqad kharaja minad din. Wa marakin min millatil muslimin li'anna ta'na la yakunu illa an i'tiqadi masawihim wa idmaril haqdi fihim wa inkari ma dzakarallahu ta'ala fi kitabih min sana'ihi alaihim. Siapa yang ta'ana ini kalau secara arti dasar itu menikam. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah mendiskreditkan, menyambati, menghina sahabat. Itu apa? Kharaja minaddin, keluar daripada agama. Kenapa? Anehnya kenapa sampai segitu? Karena orang yang i'tikad bermasalah sajalah yang bisa mencela sahabat.
Itu padahal Allah Ta'ala jelas-jelas dalam Al-Quran memuji mereka. Allah milah di Al-Quran memuji bobohan sahabat. Berarti bilanya ada orang menyembati sahabat, kada ketujuh sahabat, itu sama menyembati Allah Ta'ala salah memuji. Dan itu apa? Mempengaruhi keimanan. Maka ada orang kita bisa tersalah itu. Karena apa? Kada paham posisi sahabat. Lalu misalnya pertanyaan lain, apakah di zaman sahabat yang disebut dengan khairul qurun, masa-masa terbaik itu apakah masa mereka itu ahli ibadah seberataan, kada ada celah sedikit pun? Kadakah itu? Di zaman Nabi ada yang berzina. Di zaman Nabi ada orang munafik. Di zaman sahabat ada yang berselingkuh. Di zaman Nabi ada pencuri. Ada. Zaman Nabi ada pengkhianat. Ada. Walaupun yang pengkhianat kita bahas semalam apa ngarannya nih? Batal terjadi. Cuma sahabat-sahabat atau orang-orang yang hidup di masa Nabi ini, mereka ketika melakukan kesalahan langsung bertaubat. Apa bahasanya? Dasar bujur hamba Allah. Kita ambil contoh lah, yang berzina. Bebinian ini datang lawan Nabi. Nabi ulun berzina. Tolong pengerajam ulun. Ini kan kayak ini. Zina itu dosa besar. Bilanya orang menggawi dosa, maka siksaannya kayaknya di alam barzah atau neraka. Neraka lah, disiksa di neraka. Orang menggawi dosa besar. Rajam itu pengganti siksaan di neraka. Jadi mau ada orang berzina dirajam, dosa zinanya habis dah ada lagi. Di akhirat bang aman ada dah, habis kisahnya. Yang pun Allah Ta'ala. Jadi mau ada orang melakukan kemaksiatan kriminal, lalu dapat hukum jinayat, dosanya tuh habis dah. Pon dilempar Nabi bin ulun selingkuh, dia berzina. Kadang selingkuh makanan biasa ada, berzina. Ya, Nabi kawa, ikam harus mendatangkan saksi. Bilanya kada kawa, ikam di hukum kadab cambuk 80 kali, pencemaran nama baik. Jangan nang laki kayak apa itu jar? Maka ulun aja melihat, ulun lakinya turun ayat. Tuh ayat itu pengecualian untuk suami. Jadi bilanya ada suami, ini mungkin istri jualan, memergoki pasangannya berzina, bujuran berzina, kesaksiannya itu sama kayak 4 ikong. Tapi caranya kada kayak yang berzina yang lain. Apa? Li'an. Li'an itu sangar benar. Kayak pegerang. Jadi kan kayaknya dihadirkan yang suami lawan istri. Mbah dihadirkan, yang laki bersumpah. Bersumpah karena berdusta. Bilanya berdusta dilaknat Allah. Bahwasanya ini berzina. Sampai berapa kali ya? 3 kali ke 4 kali. Nang bini kayak itu juga. Tapi kayaknya pas yang di terakhir yang bilanya ulun berdusta karena dilaknat, sebelum berucap itu ditakoni. Dia yakin lah anak itu. Nah, ini ngeri bener kan? Cuma zaman sahabat ada yang kayak itu. Tapi kan sahabat-sahabat yang bujur-bujur beriman ini ketika salah ingatnya. Kayak Ka'ab bin Malik ini duit ada, fisik kuat, aturannya umpat perang Tabuk. Tapi Sidin itu pas musim panas tuh karamian panen kurma. Karamian
Kan hari panas tuh uyuh tulak. Baik di rumah santai, di kabun santai naon-naon. Karamian orang tulakan tinggal sampai bulikan. Orang munafik datang lawan Nabi ya benar alasan. Sebelum tulak sudah balasan umrah tulak dari macam-macam. Dan itu sudah diketahui Nabi. Ka'ab bin Malik ini bujur-bujur beriman, cuma waktu itu entah kayak apa hayal kada tertolak. Akhirnya dikiau. Turun perintah dari Allah, Ka'ab bin Malik ini dapat hukuman kada boleh dipandiri. Kurang lebih 50 hari. Tuntung 50 hari, sanksinya berakhir, dah mau dipandiri lagi. Ada sahabat yang kayak itu. Artinya zaman terbaik itu jangan digambarkan karena dia berdosa sama sekali. Dosa juga. Bahkan istri Nabi itu pernah demo. Kadang demo yang maksudnya memprotes Nabi, minta tambahin duit belanja. Pernah juga. Bahkan kan ada juga kisahkan di sini ya. Sayyidatuna Aisyah itu digosipkan berselingkuh dengan Sofyan bin Mu'attal. Istri Nabi langsung dituduh. Pernah juga nggak? Jadi kisahnya kayak kisah-kisah kayak ini juga. Tapi bukan sahabat Nabi itu ketika diminta berjuang, ketika disuruh langsung hakun sami'na wa ata'na. Kadang bina bermacam-macam. Dan itu ngalih kita ulangi. Ya.